بعد قال الله تعالى في الكتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله في سورة أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Kembali anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, ayah dan bunda yang Ustaz hormati, dan juga Ustaz dan Ustazah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tentunya nikmat yang Allah berikan tersebut kepada kita bukan kita syukuri dengan hanya mengucapkan Alhamdulillah saja. Tidak lepas dengan Alhamdulillah saja. Akan tetapi makna syukur yang sesungguhnya itu ialah melaksanakan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, menggunakan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka anak-anak Ustaz, apapun itu, dengan pesantren Ramadan ini kita niatkan karena Allah, untuk mengikutinya, maka bernilai ibadah. Maka kita sudah belajar innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Tapi kalau karena niat kita kepada selain Allah, maka yang kita dapatkan itu tidak pahala, akan tetapi apa yang kita inginkan, itulah yang kita dapatkan. Tetapi pahala Allah tidak dapat, makanya rugi kita. Apapun yang kita lakukan harus kita niatkan karena Allah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya anak Ustaz, kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, anak Ustaz, mari kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah, karena nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat. Orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan kenal dengan dia. Nah, nanti di akhirat orang yang paling sibuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anak Ustaz, kita perbanyak bersalawat, karena nantinya kita mengharapkan pertolongan dari Rasulullah. Rasulullah kenal dengan kita, dan Rasulullah ajak kita masuk ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, ayah bunda yang Ustaz hormati, dan Ustaz dan Ustazah. Ustaz sapa dulu anak-anak Ustaz. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani. Allahu Akbar. Nah, anak-anak Ustaz, kita sekarang sudah masuk kepada berapa hari ya kita puasanya? Hari sekarang ini sudah masuk hari yang ke-11 anak-anak Ustaz. Tidak terasa saja ya, sudah masuk hari yang ke-11. Sudah 10 hari kita berpuasa yang fullnya, seperti itu. Nah, tentunya anak-anak Ustaz, antum masih tetap bersemangat ya, jangan pernah menyerah,
terus ya. Pokoknya antum berusaha sekuat tenaga antum, harus full. Puasa ana tahun ini harus full. Itu dia ya anak-anak Ustaz ya. Supaya antum berdoa banyak-banyak, berdoa kepada Allah supaya antum diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, baik anak-anak Ustaz, kita buka agenda kita pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga kita berdoa dulu, doa sebelum belajar ya anak Ustaz ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak Ustaz, pelajaran untuk hari ini dari Ustaz yaitu kita belajar tentang 7 amalan harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak Ustaz, Rasulullah kita itu siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Nabi kita yang terakhir. Ingat, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi yang lain. Nah, ingat anak Ustaz, kalau ada orang yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu tidak benar. Maka itu bisa dipastikan Nabi palsu. Nah, anak Ustaz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang maksum, terhindar dari dosa, anak Ustaz. Ya, Nabi besar Muhammad ketika dia melakukan suatu kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Makanya, nah kalau kita manusia, anak Ustaz, kita manusia penuh dengan dosa. Mulailah dari kita bangun tadi sampai sekarang, coba kita ingat-ingat, pasti ada kita berdosa. Cobalah, mungkin kita sholatnya tidak tepat waktu tadi mungkin, atau anak-anak Ustaz dibangunkan sama bunda pagi sahur tadi, anak Ustaz mendongkol, bunda ini bangunin saja, hari kan baru jam 3:30, nantilah bunda. Itu anak-anak Ustaz. Maka anak-anak Ustaz, ya, manusia itu tidak luput dari dosa. Makanya setiap saat kita harus selalu beristighfar. Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama adalah sholat tahajud. Apa anak Ustaz yang pertama? Sholat tahajud. Nah, anak-anak Ustaz kenal kan dengan sholat tahajud? Tahu kan siapa yang ikut kemarin mabit di semester 1 di sekolah? Pasti dia sudah tahu dengan sholat tahajud. Dibangunkan sama ustaz dan ustazah jam 3:30, jam 3 sudah dibangunkan. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah tahu dengan sholat tahajud ini ya. Makanya anak-anak Ustaz, ya, Rasulullah SAW dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Hampir di setiap malam Rasulullah itu sholat tahajud. Bahkan karena lamanya Rasul berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Nah, anak-anak Ustaz kemarin yang ikut mabit, sampai tidak kaki antum bengkak-bengkak? Tidak, antum sholat tahajudnya bacaannya pendek-pendek, ya. Bahkan ada yang komplain, Ustaz, panjang kali Ustaz. Anak kelas 1 ya, waktu kemarin Ustaz masih ingat. Ya, rindu dah antum? Sama-sama kita kembali lagi ke sekolah, qiyamul lail, ya, mabit, sholat tahajud bareng-bareng sama Ustaz dan Ustazah. Rindu sekali ya. Ustaz juga rindu. Pengen kita
Makanya anak-anak Ustaz selalu antum berdoa kepada Allah, semoga kita yang wabah virus corona ini bisa diangkat oleh Allah dan kita bisa kembali ke sekolah bersama-sama, berjumpa dengan ustaz dan ustazah, bisa sholat malam lagi, ya tahajud sama-sama di sekolah. Nah, sangat rindu. Nah, anak-anak Ustaz, amalan sholat tahajud ini hukumnya adalah sunat yang dianjurkan. Makanya anak Ustaz, di bulan Ramadan ini kesempatan bagi antum untuk sholat tahajud. Sebelum antum makan sahur jam 4:30, misalnya antum makan sahur jam 4:30 atau jam 4:45, sebelum antum itu antum sholat tahajud dulu. Boleh 2 rakaat saja, antum belajar ya. Antum udah tahu kan sholat tahajud gimana caranya? Nah, di bulan suci Ramadan ini jangan antum lupakan sholat tahajudnya. Usahakan ya anak Ustaz ya. Karena orang yang sholat tahajud itu Allah sangat sayang dengan dia. Oke anak Ustaz, maka kita tiru amalan yang pertama Rasulullah ini, sholat tahajud. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat 79 tadi sudah Ustaz bacakan. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Maka di sebagian malam bertahajudlah, ya, sebagai amalan tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkatmu kepada derajat yang mulia di sisi Allah. Nah, apa itu amalan harian Rasulullah SAW? Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini adalah amalan harian Rasulullah. Dianjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Apalagi anak Ustaz di bulan suci Ramadan ini. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Kenapa disebut dengan bulannya Al-Quran? Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini ya Ustaz, Al-Quran diturunkan. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran, maka dia nanti akan mulia Ustaz. Contohnya apa? Kenapa orang yang bersama Al-Quran itu mulia? Coba, Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril karena dia membawa Al-Quran, makanya malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia, menjadi pemimpin di antara para malaikat. Karena apa? Dia membawa Al-Quran. Nah, kemudian anak Ustaz, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia daripada bulan-bulan yang lain. Di antara 12 bulan atau 11 bulan, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Karena di situ amalan-amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kemudian anak Ustaz, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan Nabi yang mulia, ya, pemimpin para nabi. Dengan Nabi Muhammad itu membawa Al-Quran, makanya dia menjadi mulia, menjadi pemimpin para nabi. Nah, sampai kepada kita, anak-anak Ustaz, kita yang membaca Al-Quran, maka insya Allah akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dah antum? Makanya anak Ustaz baca Al-Quran. Kalau kita belum pandai membaca Ustaz, anak belum bisa baca Al-Quran Ustaz. Anak cuma bisa baca wafa. Boleh antum baca wafa antum. Kemudian Ustaz, tapi Al-Quran anak wafa cuma Ustaz. Ya, antum belajar dulu. Belajar baca wafa, nanti antum akan bisa baca Al-Quran. Nah,
Kalau antum sudah bisa, maka antum baca. Nah, bagi yang belum, boleh antum dengarkan bacaan Al-Quran. Bunda antum misalnya, antum simak, pahalanya juga sama, antum dapat juga pahala. Atau antum dengarkan muratal, atau antum murojaah hafalan antum yang sudah ada. Makanya anak-anak Ustaz, setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci siapa? Ayo, anak Ustaz, kitab suci umat Islam kita. Maka kita kalau tidak pandai membaca Al-Quran, maka kita harus belajar, harus bisa kita membaca Al-Quran. Ya anak Ustaz ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, sholat berjamaah. Nah, ini sunnah Rasulullah, sholat berjamaah di masjid. Nah, anak Ustaz, sekarang kita tidak bisa Ustaz sholat berjamaah di masjid. Kan untuk menghindari dari virus corona Ustaz. Ya, berdasarkan keputusan ulama kita dan juga pemerintah, kita dianjurkan sekarang ini sholatnya berjamaahnya di mana? Di rumah kita masing-masing anak Ustaz. Nah, tapi katanya di masjid berjamaah Ustaz. Kalau anak di rumah, anak sendiri saja Ustaz. Nah, itu dia anak Ustaz. Kalau antum sholat sendiri, maka pahalanya itu cuma antum dapatkan satu. Kalau antum sholat berjamaah, pahalanya 27. Mana yang banyak, satu atau 27 anak Ustaz? Ayo. Kalau Ustaz kasih antum uang 1.000, misalnya anak Ustaz Syifa, Ustaz kasih dia uang 1.000. Lalu Habib Ustaz kasih uang 27.000. Siapa yang mau? Ayo. Mana yang besar? Apakah 1.000 atau 27.000? Besar 27.000. Nah, makanya anak-anak Ustaz, pahala sholat berjamaah itu besar pahalanya daripada kita sholat sendiri. Nah, bukan berarti kita sholat sendiri itu tidak sah. Nanti antum berpikiran, kalau sholat sendiri tidak sah. Bukan seperti itu. Tapi kita disunnahkan, dianjurkan kita sholat berjamaah. Nah, anak-anak Ustaz, dirikanlah sholat berjamaah di rumah bersama ayah dan bunda antum. Apalagi amalan Rasulullah, yang keempat adalah sholat duha. Coba Ustaz tanya, siapa yang sudah sholat duha? Ayo, kasih jempolnya di HP antum, paslet. Si jempolnya, cepat, tunjuk tangan. Siapa yang sudah sholat duha hari ini? Tunjuk tangan. Nah, siapa yang belum? Nanti selesai pelajaran dari Ustaz, antum sholat duha ya anak Ustaz ya. Oke? Nah, sholat duha jangan pernah antum tinggalkan, usahakanlah anak Ustaz ya. Kita sudah belajar setiap hari di sekolah. Setelah sampai ke sekolah, baris sebentar, setelah itu berwudu, setelah itu sholat duha. Nah, maka anak-anak Ustaz, antum laksanakanlah sholat duha. Ya, jangan pernah antum tinggalkan, karena ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Kita harus tiru anak Ustaz. Apa yang dikerjakan Nabi, kalau kita bisa kita tiru ya anak Ustaz ya. Oke, nanti yang belum sholat duha, selesai pelajaran ini langsung antum sholat duha. Ataupun ayah bunda, ataupun Ustaz dan Ustazah yang belum, jangan lupa sholat duhanya. Oke. Kemudian anak Ustaz, yang kelima, amalan Rasulullah SAW yaitu sedekah setiap hari. Nah, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Ayo. Ustaz senyum-senyum nih. Nah, anak-anak Ustaz, sedekah sangat dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW setiap hari. Bisa kita bersedekah dengan uang, dengan makanan. Bahkan kalau kita tidak ada mau kita beri, bisa kita bersedekah dengan senyuman.
Ayo senyum mana Ustaz? Ya seperti itu. Antum senyum saja kepada orang lain, kepada bunda antum, ya, maka itu sudah sedekah. Tapi jangan antum senyum-senyum aja setiap hari, senyum aja sendiri. Lain pula lagi nanti anak Ustaznya. Oke. Nah, anak-anak Ustaz, sedekah yang paling utama itu kalau kita di subuh hari itu adalah sedekah subuh anak Ustaz. Kalau misalkan antum tidak pergi ke, sekarang kita kan tidak sholatnya ke masjid, antum sholatnya di rumah, antum bikin celengan sedekah subuh di rumah, ya, antum bikin celengan, antum isi di sana sedekah subuh itu. Karena apa anak Ustaz? Karena ketika kita bersedekah di subuh hari itu dicatat oleh malaikat, ya, langsung diangkat, dilaporkan ke Allah. Karena apa? Di subuh hari itu adalah pertukaran malaikat, ya. Ada malaikat malam, dia naik ke atas, malaikat siang turun ke bumi. Malaikat malam membawa informasi bahwasanya Habib subuh hari dia sudah bersedekah, ya. Bahwasanya Fatan sudah bersedekah, Syifa sudah bersedekah, Khalid sudah bersedekah. Nah, makanya anak-anak Ustaz, biasakan antum bersedekah di pagi hari. Boleh 500 rupiah juga boleh. Antum bersedekahnya 1000 boleh. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita diutamakan sekali, ya. Karena kita bersedekah dilipat gandakan oleh Allah. Banyak caranya kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Salah satunya juga bisa nanti antum berbagi makanan, berbagi takjil, pabukuan, ya, antum bisa bagi pada tetangga-tetangga dekat rumah misalnya. Nah, itu juga sedekah. Nah, kemudian anak-anak Ustaz, selanjutnya yang keenam, amalan Rasulullah SAW yang keenam adalah menjaga wudhu terus-menerus. Nah, di sekolah kita sudah mengajarkan kepada anak-anak Ustaz, ya kan? Ketika anak-anak Ustaz permisi anak Ustaz permisi anak BAK. Nah, antum sudah diingatkan dengan Ustaz dan Ustazah, anak Ustaz ketika antum BAK silakan antum wudhu lagi. Nah, ada yang anak-anak Ustaz permisi Ustaz, mau apa? BAB Ustaz. Ya silahkan. Setelah dia BAB, datang ke kelas. Dia tidak ada tanda-tandanya berwudu. Antum tadi BAB. Iya Ustaz. Antum tidak wudu lagi? Tidak Ustaz. Silakan wudu dulu. Nah, itu anak Ustaz diajarkan kepada antum untuk menjaga wudu terus-menerus. Ya, ketika batal wudu antum berwudu kembali. Karena ini adalah sunnah Rasulullah. Apa yang membatalkan wudu anak Ustaz? Ayo. Siapa yang tahu? Anak kelas 2, kelas 3, kelas 1. Ayo. Apa yang membatalkan wudu? Yang pertama, yang membatalkan wudu itu, ayo, BA. BA tahu dong? Bukan plat motor ya, bukan plat mobil ya. BA, buang angin. Itu batal wudunya. Kalau udah buang angin, wudu lagi anak Ustaz ya. Kan tidak batal wudu antum. Kalau antum minum tidak batal wudu antum. Nah, tapi kalau antum BA, buang angin, maka batal wudu antum. Antum wudu lagi ya anak Ustaz ya. Nah, jangan salah paham. Kalau makan batal wudunya, tidak. Tapi kalau makan ketika puasa sekarang ini antum lagi puasa antum makan, maka batal puasa antum. Tidak boleh. Ya anak saya, itu dia. Maka jagalah wudu terus menerus seperti yang sudah kita ajarkan di sekolah kita, anak Ustaz. Apa yang Ustazah ajarkan kepada antum di sekolah, maka antum buat juga seperti itu di rumah. Amalkan di rumah ya anak-anak Ustaz ya. Oke. Nah, selanjutnya
amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketujuh ya, yaitu istighfar setiap hari, anak Ustaz. Siapa yang sudah istighfar hari ini? Astagfirullah, astagfirullah. Maka perbanyak beristighfar. Rasulullah saja, orang yang tidak punya dosa, dia beristighfar dalam sehari itu minimal 70 kali paling sedikit, anak Ustaz. Ya, itu Rasulullah loh, Nabi kita yang dia tidak punya dosa. Tapi kalau kita, Ustaz, antum, anak Ustaz, ayah bunda, Ustaz dan Ustazah, kita manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Maka sebaik-baik kita, ketika kita berdosa, kita mohon ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, Ustaz juga pernah dengar anak Ustaz, ketika di dalam WC, ya, pernah Ustaz dengar anak-anak Ustaz beristighfar ataupun mengucapkan kalimat thayyibah di WC. Itu tidak boleh ya Ustaz. Jangan antum mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik di dalam WC, tidak boleh. Beristighfar di WC tidak boleh, ya. Beristighfar selain di tempat-tempat yang kotor, itu tidak boleh. Ya, antum sedang duduk atau di kamar sedang berbaring, ya, atau antum lagi berjalan, antum istighfar di sana. Apalagi kalau antum beristighfar ketika di waktu sahur. Di waktu sahur tadi, kalau antum beristighfar, maka lebih utama antum beristighfar di sana. Insyaallah nanti Allah akan ampuni. Ya, Ustaz ya. Maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah, karena kita banyak dosa. Siapa anak Ustaz yang tidak ada punya dosa? Coba tunjuk tangan. Ustaz, anak tidak ada dosa Ustaz. Coba, ayo tunjuk tangan. Nanti Ustaz kasih antum jempol nanti. Ada? Tidak. Setiap manusia itu berdosa. Nah, kalau kita sadar akan diri kita ini berdosa, maka secepatnya lah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Nah, itu dia anak-anak Ustaz, 7 amalan harian Rasulullah SAW yang bisa kita contoh. Yang pertama tadi ada sholat tahajud. Yang kedua ada membaca Al-Quran. Yang ketiga sholat berjamaah. Yang keempat sholat duha. Yang kelima sedekah setiap hari. Ya. Yang keenam menjaga wudhu terus menerus. Kalau batal wudhunya, wudhu lagi. Yang ketujuh istighfar setiap hari. Ayo, yang sudah melakukan hari ini, ya, coba. Di antara yang 7 ini yang sudah melaksanakannya, bahkan sudah ada yang 6 kali, yang 6 buah apa ya? Sudah 6 mana lakukan Ustaz? Tinggal 1 lagi misalnya. Ada enggak anak Ustaz? Makanya mari kita contoh amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Ramadan ini anak Ustaz. Maka apapun kebaikan yang kita laksanakan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat kita rindukan. Karena di sini Allah dor-doran ya, memberikan pahala kepada manusia yang membuat kebaikan. Begitu juga dengan keburukan anak Ustaz. Kalau seandainya antum berbuat salah, maka kesalahan antum itu, kesalahan itu, dosa antum itu lebih besar, ya. Nah, itu dia. Makanya anak Ustaz, ketika antum salah, antum langsung beristighfar kepada Allah. Ini 7 amalan dari Rasulullah. Nah, ada enggak anak Ustaz yang mau bertanya?